Anda menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa, bersama saya Ani Rahmi. 4 bulan menjelang dilaksanakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, posisi petahana Basuki Cahayapurnama masih unggul dibandingkan dua pesaing lainnya. Menurut survei SMRC, bila pemilihan dilakukan saat ini, 44,4% warga Jakarta menyatakan akan memilih Ahok sebagai Gubernur DKI. Meski demikian, elektabilitas Agus Yudhoyono dan Anies Baswedan kian kompetitif. Saat ini, para pasangan calon masih memiliki cukup waktu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menyampaikan program-program unggulan dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ibu kota. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan para pasangan calon dalam beberapa bulan ke depan? Tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio tim kampanye Ahok Jarot, Jerry Sambuaga, juga tim dari Anies Sandi Anggawira, dan tim dari Agus Silvi Rahlan Nasidik. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Mas Jerry, Mas Angga, dan juga Mas Raslan. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Kita diskusinya akan cukup menarik nih malam hari ini. Dan pemirsa, sebelum kita mulai perbincangan pada malam hari ini, saya akan mempersilakan rekan saya Carlos Michael untuk memaparkan hasil survei dari SMRC. Silakan Carlos. Iya, Ani dan juga pemirsa, petahana saat ini masih bekerja dengan giat di kantornya di Balai Kota, sementara dua calon lainnya semakin giat bersosialisasi ke seluruh pelosok yang ada di DKI Jakarta. Lalu kemudian kita ingat bahwa 4 pekan yang lalu ada survei-survei yang menyatakan bahwa petahana Ahok masih menjadi yang terkuat. Itu adalah saat ketika paket-paket calon gubernur dan wakil gubernur ini belum lengkap. Saat ini sudah lengkap, kita lihat apakah masih sama kekuatannya. Kita lihat elektabilitas yang diluncurkan oleh SMRC pada hari ini, bahwa elektabilitas kandidat calon gubernur, calon wakil gubernur DKI Jakarta masih di tempat teratas. 45,4% adalah Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat. Sementara masih jauh di bawah Ahok dan juga Jarod, Agus Harimurti Yudhoyono dan Silviana Murni di 22,4%. Sementara Anies Baswedan dan Sandi Uno masih di 20,7%, dan masih ada 11,6% yang belum menentukan pilihan. Sementara kita lihat popularitas yang ada di sini, bahwa Basuki Cahayapurnama ketokohannya ini 63% dan membuntuti hanya 1% di belakang Ahok sendiri adalah Anies Baswedan di 62%, Agus Harimurti Yudhoyono di angka 54%, sementara masing-masing kandidat calon wakil gubernur yang paling tinggi adalah Sandiaga Uno di 50% dan menyusul di belakangnya masing-masing Silviana Murni dan Jarod Saiful Hidayat di 45%. Lalu sejauh mana kemudian masyarakat Jakarta melihat dukungannya terhadap kandidat-kandidat ini? Kita lihat bahwa dari sisi dukungan sendiri, menurut sosiodemografi pemilih, Ahok Jarot didukung oleh 50,7% laki-laki, 39,8% perempuan, Agus Silvi 19,9% laki-laki dan 24,9% perempuan, Anies Sandi 19,5% pemilih laki-laki, sementara 21,9% perempuan, dan yang tidak tahu masih ada 9,8% laki-laki dan 13,4% perempuan. Lalu ada berbagai macam kriteria yang diharapkan oleh warga Jakarta untuk siapa yang nantinya harus melanjutkan kepemimpinan Jakarta nantinya. Kita lihat sejumlah kriteria yang diluncurkan ini. Basuki Cahayapurnama dinilai dari ketegasan dan wibawanya 88%, sementara Agus Harimurti Yudhoyono 75%, Anies Baswedan sebesar 58%. Lalu selanjutnya kriteria kemampuan memimpin DKI, Basuki Cahayapurnama juga masih dinilai yang paling mampu untuk memimpin DKI di angka 75%, Agus Harimurti Yudhoyono 46% dan Anies Baswedan 53%. Urutan-urutannya seperti ini, tetapi ternyata membuntuti di belakang Basuki Cahayapurnama adalah Anies Baswedan. Sementara kriteria selanjutnya adalah pemimpin yang jujur dan bersih. Basuki Cahayapurnama lagi-lagi masih dianggap adalah pemimpin yang jujur dan bersih di angka 64%. Sementara di tempat kedua ini ada Anies Baswedan 52% dan Agus Harimurti Yudhoyono 44%. Kriteria selanjutnya adalah soal pemimpin yang
jujur dan bersih. Kemudian kita lihat tingkat kepuasan dari masyarakat Jakarta terhadap perhatian rakyat kepada rakyat. Basuki Cahayapurnama 65%, Basuki Cahayapurnama masih di paling atas, menyusul Anies Baswedan 54%, kemudian Agus Harimurti Yudhoyono 31%. Lalu bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana? 75% warga Jakarta mengaku cukup dan sangat puas terhadap kinerja petahana. Sementara yang tidak puas adalah 22%. Ini dilihat dari berbagai pekerjaan dari petahana sendiri selama ini. Tingkat kepuasan terhadap sarana dan prasarana misalnya. Kondisi rumah sakit atau puskesmas dianggap sudah sangat baik dengan persentase 92%, pelayanan di kecamatan atau kelurahan 90%, gedung sekolah 90%, dan penyediaan air bersih di angka 89%. Kemudian masih juga ada sejumlah pelayanan publik lainnya, jaringan listrik 89%, kondisi jalan 88%, kebersihan dan pengelolaan sampah 80%, dan yang paling rendah dan mungkin juga ini disetujui atau disepakati bersama oleh publik Jakarta bahwa petahana belum mampu untuk mengurai kemacetan Jakarta, bahwa kondisi kelancaran transportasi masih berada di angka 49%. Sekali lagi masih ada banyak waktu untuk tiga kandidat ini untuk bertarung ke depan. Yang saya katakan tadi bahwa petahana masih bekerja dengan rajin di Balai Kota, sementara masih banyak waktu untuk belusukan meraih hati masyarakat Jakarta untuk pilkada nanti. Andi Rahmi, kembali ke Anda. Baik Carlos, terima kasih banyak. Dan pemirsa, kita akan mulai perbincangan kita. Singkat saja sebelum saya jeda ke Mas Angga, percaya dengan hasil survei SMRC ini? Ragu-ragu ya. Alasannya? Ya kalau kita bandingkan dengan beberapa survei yang dilakukan oleh lembaga survei sebelumnya, kira-kira mungkin dirilis 1-2 minggu yang lalu, ini deviasinya cukup tinggi. Dan ya kalau kita mengingat beberapa pilkada DKI juga sebelumnya,